Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Wajot. Sidang disiplin 3 terperiksa anggota Polsek Pasirian Lumajang ini kembali digelar di Mapolda Jawa Timur. Sementara rumah tosan di Dusun Kerajaan, Desa Selok Awar-Awar masih terus dikunjungi oleh warga untuk memperlihatkan rasa simpati mereka. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Eva Wondo di Surabaya, Jawa Timur. Eva, apa perkembangan terkini dari kasus penambangan ilegal di Lumajang? Ya, Krizia, hari ini sidang disiplin terhadap 3 anggota polisi Polsek Pasirian yang diduga ini terlibat dalam kasus gratifikasi aliran tambang di Lumajang, Jawa Timur kembali digelar di Mapolda Jawa Timur hari ini. Agenda sidang disiplin ini yaitu pemeriksaan dan tuntutan terhadap 3 terperiksa gratifikasi, yaitu mantan Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto, Kanit Reskrim Polsek Pasirian Ibda Samsul Hadi, dan anggota Babin Kamtipmas Aibda Sigit Purnomo. Dalam keterangannya, ketiga terperiksa gratifikasi ini membantah menerima aliran dana sebesar 500.000 hingga sekitar 1 juta rupiah seperti yang dituduhkan oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono dalam sidang disiplin sebelumnya yang telah digelar pada 12 Oktober 2015. Meski ketiga terperiksa ini membantah semua keterangan saksi Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono, penuntut dari Propam Polda Jawa Timur tetap meminta ketiganya untuk mendapatkan hukuman berupa teguran tertulis, kemudian kurungan badan 21 hari hingga mutasi. Dan rencananya ini sidang disiplin terhadap 3 terperiksa anggota dari Polsek Pasirian akan kembali digelar pada pekan depan, yaitu pada 19 Oktober 2015 untuk mendengarkan pembacaan putusan. Sementara itu, Tosan yang merupakan aktivis anti tambang dan korban dari penganiayaan warga yang pro terhadap aktivitas tambang di Selok Awar-Awar Lumajang telah kembali ke rumahnya, yaitu di Dusun Kerajaan, Desa Selok Awar-Awar Pasirian Lumajang. Ini setelah kembali ke rumahnya, Tosan dikunjungi oleh keluarga, rekan hingga sejumlah penggiat lingkungan. Sebelumnya saat sidang disiplin pada 12 Oktober 2015 lalu, Kades Haryono ini mengatakan bahwa Salim dan Tosan memiliki tambang pasir di Selok Awar-Awar Lumajang, Jawa Timur. Namun Tosan membantahnya. Ia mengatakan penolakannya terhadap aktivitas tambang di Selok Awar-Awar Lumajang murni karena keprihatinannya terhadap aktivitas tambang di daerahnya Selok Awar-Awar Lumajang, Jawa Timur. Ya, memang pernyataan dari Kades Haryono yang disampaikan pada saat sidang disiplin pada 12 Oktober 2015 ini mengejutkan sejumlah pihak. Pertama, dia mengatakan bahwa Salim dan Tosan ini memiliki tambang pasir legal, dan yang kedua ia juga mengatakan atau membeberkan sejumlah nama oknum-oknum yang menerima aliran dana dari bisnis pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Dan berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono membuat pernyataan mengejutkan saat sidang disiplin terhadap 3 anggota Polsek Pasirian, yaitu Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto, Kanit Reskrim Polsek Pasirian Ibda Samsul Hadi, dan anggota Babin Kamtipmas Aibda Sigit Purnomo di Mapolda Jawa Timur. Haryono menyebut nama-nama polisi dan sejumlah pejabat pihak yang menerima dana bisnis pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar Lumajang. Polsek 1 juta dari tim ya, itu kan Babin Kamtipmas, Pak. Itu kan Babin Kamtipmas. Ya. Ya. Ya, terus untuk Koramil juga saya titipkan Babin Kamtipmas, Pak. Koramil itu siapa? Koramil di Kamil dan Babinsa, Pak. Siapa? Dan Kamil dan Babinsa. Nah, berapa? Dan Kamil 1 juta, Babinsa 500. Berdasarkan pernyataan Haryono memberikan dana 500.000 hingga 6 juta rupiah per bulan untuk masing-masing pihak. Namun menurut Mohana Lingkungan Hidup Jawa Timur, jumlah itu sebenarnya bisa jauh lebih besar. Ya, kalau dugaan kami lebih lah ya dari pengakuan Kepala Desa Selok Awar-Awar waktu sidang kode etik. Kalau dugaan kami lebih dari itu gitu loh, karena nggak mungkin dalam sehari Polsek hanya dikasih 500.000 dalam sebulan gitu kan, padahal tambang itu putarannya tiap harinya gede gitu kan, sekitar lebih dari 30-an juta gitu. Artinya kan nggak mungkin kalau dalam 1 bulan itu hanya 500.000.
Walhi Jawa Timur yang melakukan investigasi dalam kasus ini menambahkan bahwa keterlibatan sejumlah oknum dalam bisnis pasir Lumajang sangat masif. Kini, sejumlah pihak menuntut keseriusan polisi untuk mengungkap secara jelas kasus penambangan pasir Lumajang yang berujung pada perusakan ekosistem dan lingkungan di Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Krizia aksi penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur ini telah membawa kerugian bagi negara. Bahkan menurut data yang kami himpun dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, ada total kerugian bagi negara ini mencapai belasan triliun rupiah akibat aktivitas penambangan ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Ya, memang aliran pasir dari Lumajang ini menyebar ke sejumlah daerah, bahkan ke industri-industri termasuk industri semen berskala nasional. Berikut informasinya untuk Anda. Kerugian negara akibat aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diperkirakan mencapai 11,4 triliun rupiah. Berdasarkan penelusuran dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur bahwa angka ini setara dengan APBD Kabupaten Lumajang selama 8 tahun. Tentunya Anda bisa membayangkan betapa besarnya kerugian negara akibat aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang ini. Kerugian negara akibat penambangan pasir besi ilegal di Lumajang, Jawa Timur diperkirakan mencapai 11,4 triliun rupiah. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Timur Oni Mahardika mengatakan kerugian negara akibat kegiatan tambang pasir besi ini setara dengan APBD Kabupaten Lumajang selama 8 tahun. Besarnya kerugian negara berdasarkan hitungan dimulainya pertambangan pasir besi pada 2011 sampai sekarang. Hingga kini, Walhi juga masih menyelidiki aliran pasir besi ilegal yang berasal dari Lumajang. Pasir besi dari Lumajang itu diduga mengalir ke pabrik semen dan industri pengolahan pasir besi di sejumlah daerah lain di Jawa Timur, bahkan hingga keluar provinsi dengan menggunakan kapal besar. Pasir besi Lumajang diminati karena mengandung bahan mineral berharga seperti titanium. Pasir besi seperti ini dibutuhkan untuk industri peleburan baja dan semen. Pasir besi dengan kadar 50% saat ini telah mencapai harga $36 Amerika per ton dengan rata-rata kurs dolar Rp10.000. Di seluruh sepanjang pantai itu ada di 4 kecamatan gitu kan. Ada Pasirian, ada Kunir, ada Tempeh, ada Sobilangun gitu. Artinya data temuan Polda mengatakan ada 76 titik pasir ilegal gitu. Artinya itu juga harus diperiksa gitu. Berdasarkan hitungan Walhi Jawa Timur dan Jatam, setiap harinya ada 500 truk pengangkut pasir besi yang keluar dari Lumajang. Jika tiap truk mengangkut 35 ton, maka dalam setahun pasir besi yang diangkut dari Lumajang mencapai 6.387 juta ton atau mencapai 11,4 triliun rupiah. Pasir di Kabupaten Lumajang ini diduga mengalir ke sejumlah pabrik semen di luar Jawa Timur dengan menggunakan kapal besar. Dan hingga saat ini polisi masih berusaha mengusut tuntas apa dibalik kasus penambangan ilegal di Kabupaten Lumajang ini. Dengan kompleksnya kasus ini, tak hanya aktivitas penambangan pasir ilegal yang diusut, tetapi juga pengeroyokan dan pembunuhan 2 aktivis anti tambang ilegal di Kabupaten Lumajang. Yasmin Alvina, Haris Ramadhani, Metro TV. Demikian krizia yang dapat kami laporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo atas laporan Anda. Dan pemirsa, usai jeda berikut, kita akan hadirkan 10 lagu internasional terbaik dalam White Shot Top 10 khusus untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berencana kembali menenggelamkan kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Terdapat total 8 kapal yang menjadi sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 kapal berbendera Vietnam di Pontianak dijadwalkan akan ditenggelamkan pada 19 Oktober nanti, dan 5 kapal lainnya, yakni 1 kapal berbendera Thailand dan 2 kapal berbendera Vietnam akan ditenggelamkan tanggal 20 Oktober di Batam, serta 1 kapal berbendera Thailand di Aceh. Menteri Susi mendapati pola kegiatan ilegal serupa dengan target kapal-kapal sebelumnya, yakni kapal beroperasi tanpa dokumen sah atau bergonta-ganti bendera negara dan nama kapal. Karena 4 kapal dari rencana 16 kapal yang akan kita tenggelamkan itu ternyata sudah masuk ke pengadilan,
yaitu kapal-kapal yang ada di Bitung sama di Bitung dan di Pontianak. Jadi 4 kapal ini sudah kita masukkan ke pengadilan, jadi itu tidak bisa kita langsung tenggelamkan. Ya, jadi jadinya hanya 12 saja. Pasca ricuh antar warga di Aceh Singkil, Aceh, kepolisian menetapkan 3 orang tersangka. Kepolisian masih mencari provokator yang menyurut konflik antar warga yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Polres Aceh Singkil menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kericuhan antar warga di Aceh Singkil 2 hari lalu. Ketiga tersangka adalah S, N, dan I. Ketiga tersangka diancam hukuman mulai dari ancaman pidana penjara 5 tahun hingga 12 tahun karena diduga melakukan pengrusakan. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menetapkan sejumlah warga dalam daftar pencarian orang dan hingga kini kepolisian telah memeriksa 47 orang. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, bom molotov, dan berbagai jenis kendaraan telah disita polisi. Data temuan Polda mengatakan ada 76 titik pasir ilegal gitu. Artinya itu juga harus diperiksa gitu. Berdasarkan hitungan Walhi Jawa Timur dan Jatam, setiap harinya ada 500 truk pengangkut pasir besi yang keluar dari Lumajang. Jika tiap truk mengangkut 35 ton, maka dalam setahun pasir besi yang diangkut dari Lumajang mencapai 6.387 juta ton atau mencapai 11,4 triliun rupiah. Pasir di Kabupaten Lumajang ini diduga mengalir ke sejumlah pabrik semen di luar Jawa Timur dengan menggunakan kapal besar. Dan hingga saat ini polisi masih berusaha mengusut tuntas apa dibalik kasus penambangan ilegal di Kabupaten Lumajang ini. Dengan kompleksnya kasus ini, tak hanya aktivitas penambangan pasir ilegal yang diusut, tetapi juga pengeroyokan dan pembunuhan 2 aktivis anti tambang ilegal di Kabupaten Lumajang. Yasmin Alvina, Haris Ramadhani, Metro TV. Demikian krizi yang dapat kami laporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo atas laporan Anda. Dan pemirsa, usai jeda berikut, kita akan hadirkan 10 lagu internasional terbaik dalam White Shot Top 10 khusus untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berencana kembali menenggelamkan kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Terdapat total 8 kapal yang menjadi sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 kapal berbendera Vietnam di Pontianak dijadwalkan akan ditenggelamkan pada 19 Oktober nanti, dan 5 kapal lainnya, yakni 1 kapal berbendera Thailand dan 2 kapal berbendera Vietnam akan ditenggelamkan tanggal 20 Oktober di Batam, serta 1 kapal berbendera Thailand di Aceh. Menteri Susi mendapati pola kegiatan ilegal serupa dengan Terima kasih pemirsa, kembali lagi di White Shot. Sidang disiplin 3 terperiksa anggota Polsek Pasirian Lumajang ini kembali digelar di Mapolda Jawa Timur. Sementara rumah tosan di Dusun Kerajaan, Desa Selok Awar-Awar masih terus dikunjungi oleh warga untuk memperlihatkan rasa simpati mereka. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Eva Wondo di Surabaya, Jawa Timur. Eva, apa perkembangan terkini dari kasus penambangan ilegal di Lumajang? Ya, Krizia, hari ini sidang disiplin terhadap 3 anggota polisi Polsek Pasirian yang diduga ini terlibat dalam kasus gratifikasi aliran tambang di Lumajang, Jawa Timur kembali digelar di Mapolda Jawa Timur hari ini. Agenda sidang disiplin ini yaitu pemeriksaan dan tuntutan terhadap 3 terperiksa gratifikasi, yaitu mantan Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto, Kanit Reskrim Polsek Pasirian Ibda Samsul Hadi, dan anggota Babin Kamtipmas Aibda Sigit Purnomo. Dalam keterangannya, ketiga terperiksa gratifikasi ini membantah menerima aliran dana sebesar 500.000 hingga sekitar 1 juta rupiah seperti yang dituduhkan oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono dalam sidang disiplin sebelumnya yang telah digelar pada 12 Oktober 2015. Meski ketiga terperiksa ini membantah semua keterangan saksi Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono, penuntut dari Propam Polda Jawa Timur tetap meminta ketiganya untuk mendapatkan hukuman berupa teguran tertulis, kemudian kurungan badan 21 hari hingga mutasi. Dan rencananya ini sidang
disiplin terhadap 3 terperiksa anggota dari Polsek Pasirian akan kembali digelar pada pekan depan, yaitu pada 19 Oktober 2015 untuk mendengarkan pembacaan putusan. Sementara itu, Tosan yang merupakan aktivis anti tambang dan korban dari penganiayaan warga yang pro terhadap aktivitas tambang di Selok Awar-Awar Lumajang telah kembali ke rumahnya, yaitu di Dusun Kerajaan Desa Selok Awar-Awar Pasirian Lumajang. Ini setelah kembali ke rumahnya, Tosan dikunjungi oleh keluarga, rekan hingga sejumlah penggiat lingkungan. Sebelumnya saat sidang disiplin pada 12 Oktober 2015 lalu, Kades Haryono ini mengatakan bahwa Salim dan Tosan memiliki tambang pasir di Selok Awar-Awar Lumajang, Jawa Timur. Namun Tosan membantahnya. Ia mengatakan penolakannya terhadap aktivitas tambang di Selok Awar-Awar Lumajang murni karena keprihatinannya terhadap aktivitas tambang di daerahnya Selok Awar-Awar Lumajang, Jawa Timur. Ya, memang pernyataan dari Kades Haryono yang disampaikan pada saat sidang disiplin pada 12 Oktober 2015 ini mengejutkan sejumlah pihak. Pertama, dia mengatakan bahwa Salim dan Tosan ini memiliki tambang pasir legal, dan yang kedua, ia juga mengatakan atau membeberkan sejumlah nama oknum-oknum yang menerima aliran dana dari bisnis pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Dan berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono membuat pernyataan mengejutkan saat sidang disiplin terhadap 3 anggota Polsek Pasirian, yaitu Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto, Kanit Reskrim Polsek Pasirian Ibda Samsul Hadi, dan anggota Babin Kamtipmas Aibda Sigit Purnomo di Mapolda Jawa Timur. Haryono menyebut nama-nama polisi dan sejumlah pejabat pihak yang menerima dana bisnis pasir ilegal di desa. Ya, memang aliran pasir dari Lumajang ini menyebar ke sejumlah daerah, bahkan ke industri-industri termasuk industri semen berskala nasional. Berikut informasinya untuk Anda. Kerugian negara akibat aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diperkirakan mencapai 11,4 triliun rupiah. Berdasarkan penelusuran dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur bahwa angka ini setara dengan APBD Kabupaten Lumajang selama 8 tahun. Tentunya Anda bisa membayangkan betapa besarnya kerugian negara akibat aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang ini. Kerugian negara akibat penambangan pasir besi ilegal di Lumajang, Jawa Timur diperkirakan mencapai 11,4 triliun rupiah. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Timur Oni Mahardika mengatakan kerugian negara akibat kegiatan tambang pasir besi ini setara dengan APBD Kabupaten Lumajang selama 8 tahun. Besarnya kerugian negara berdasarkan hitungan dimulainya pertambangan pasir besi pada 2011 sampai sekarang. Hingga kini, Walhi juga masih menyelidiki aliran pasir besi ilegal yang berasal dari Lumajang. Pasir besi dari Lumajang itu diduga mengalir ke pabrik semen dan industri pengolahan pasir besi di sejumlah daerah lain di Jawa Timur, bahkan hingga keluar provinsi dengan menggunakan kapal besar. Pasir besi Lumajang diminati karena mengandung bahan mineral berharga seperti titanium. Pasir besi seperti ini dibutuhkan untuk industri peleburan baja dan semen. Pasir besi dengan kadar 50% saat ini telah mencapai harga $36 Amerika per ton dengan rata-rata kurs dolar Rp10.000. Di seluruh sepanjang pantai itu ada di 4 kecamatan gitu kan. Ada Pasirian, ada Kunir, ada Tempeh, ada Sobilangun gitu. Artinya Selok Awar-Awar Lumajang. Kapolsek 1 juta dan dititipkan. Itu kan Babi Kaptimas, Pak. Dititipkan Babi Kaptimas. Ya. Ya. Dan terus untuk Koramil juga saya titipkan Babi Kaptimas, Pak. Koramil itu siapa? Koramil dan Kamil dan Babinsa, Pak. Siapa? Dan ambil dan Babinsa. Berapa? Dan ambil 1 juta, Babinsa 500. Berdasarkan pernyataan Haryono memberikan dana 500.000 hingga 6 juta rupiah per bulan untuk masing-masing pihak. Namun menurut Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, jumlah itu sebenarnya bisa jauh lebih besar. Ya, kalau dugaan kami lebih lah ya dari pengakuan Kepala Desa Selok Awar-Awar waktu sidang kode etik kan. Kalau dugaan kami lebih dari itu gitu loh, karena nggak mungkin dalam sehari Polsek hanya dikasih
500.000 dalam sebulan gitu kan. Padahal tambang itu putarannya tiap harinya gede gitu kan, sekitar lebih dari 30-an juta gitu. Artinya kan nggak mungkin kalau dalam satu bulan itu hanya 500.000. Walhi Jawa Timur yang melakukan investigasi dalam kasus ini menambahkan bahwa keterlibatan sejumlah oknum dalam bisnis pasir Lumajang sangat masif. Kini sejumlah pihak menuntut keseriusan polisi untuk mengungkap secara jelas kasus penambangan pasir Lumajang yang berujung pada perusakan ekosistem dan lingkungan di Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Krizia aksi penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur ini telah membawa kerugian bagi negara. Bahkan menurut data yang kami himpun dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, ada total kerugian bagi negara ini mencapai belasan triliun rupiah akibat aktivitas penambangan ilegal di Lumajang, Jawa Timur.